Tes. Tes. Selamat datang dan selamat malam. Sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu dalam lagu LPM, beberapa lagu dalam lagu LPMI. Lagu yang pertama, 138 Puji pada Tuhan. Lagu yang kedua, 110 Pandanglah pada Yesus.
Lagu yang terakhir 173 Ajaib Yesus Juru Selamatku.
Sekarang saya jemput semua orang untuk berdiri dan menyanyikan lagu tema kita. From every nation, tribe and tongue, we rise as one, we are your young, called to serve, called to shine, living out your grand design. Hands together, hearts on fire, lifting Jesus higher and higher. Faith that moves, love that stays, walking boldly in your ways. Community action, faith alive, serving the world, Christ is our guide. We won't be silent, we testify, hands to serve and hearts on fire, for Jesus alone design. Feed the hungry, heal the pain, speak of hope again and again. Justice flowing like a stream, even out the kingdom dream. Not just words that fade away, but faith in action every day. We are the church, we heard the call, United one and all. Send the south, we will go to every high and valley road. Empowered by your Spirit's flame, we glorify your name. Love in ocean, mercy show, till all the world can clearly see your grace and truth in unity. Community action, bold and strong. This is the faith, this is the song. United across the land, walking forward hand in hand. Community action, shining bright, growing clear your light. Long we will proclaim, Christ Let us all bow our heads and I will lead us in prayer. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come and your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and do not lead us into temptation. Give us this day. And as we pray, Amen. Good evening, church. Welcome to our week of prayer. It's really a blessing to see each and every one of you here today. Whether you came feeling strong, tired, or just need of peace, this is the perfect place. First of all, I would like to thank Kaka Angelica and Charla for leading us in song service. Now it is time for announcements. Tomorrow and on Friday, we will have light refreshments after worship. Everyone is welcome to join, and also on Friday we have offering collection for youth department. Now, before we listen to Abang Ian's sermon and a special song by Ian, Shane and siblings, I would like to invite Bapak Carl untuk quiz.
Selamat malam sekali lagi. Malam ini sudah malam yang ketiga dan seperti yang dijanjikan semalam, malam ini ada kuis lagi. Ada 2 kuis saja, paling senang berdasarkan kepada pelajaran malam kemarin yang disampaikan oleh Nicole. Kita tengok apa soalan kuis dia. Paling senang, Tuhan menjawab doa Raja Hezekia dengan mengantar malaikatnya. Berapakah jumlah tentera Assyria yang terkorban? A. 185, B. 1850, C. 18.500 dan D. 185.000. Siapa yang mau menjawab, cepat-cepat datang ke sini dan mengambil buku. Kita ada 2 buku. Malam ini saya akan suruh kamu pilih lah mana yang kamu mau. Oke. Jawabannya D 185000. Oke, betul. Jadi di sini ada 2 buku. Oke. Oke, congratulations Wan Wilma. Dan soalan kedua pun paling senang. Ratu Esther menyuruh Mordekai mengumpulkan orang Yahudi dan disuruh berpuasa dengan tidak makan dan minum selama berapa hari? A. 3 hari siang saja. B. 7 hari siang dan malam. C. 3 hari siang dan malam. D. 7 hari siang saja. Oke, siapa yang mau jawab terus datang sini. Kalau angkat tangan semua pun boleh angkat tangan. Oke. Jawabannya 3 days in 3 days. C. C. Oke. 3 hari siang dan malam. Tepat sekali. Jadi congratulations. Oke, tanya kepada pemenang-pemenang dan besok malam ada lagi kuis. Jadi kita dengar baik-baik pelajaran yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada malam ini. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Paulette. Shane and siblings, you may come to the front. Tes. Tapi perlu satu sana juga. Ada, habis speaker. Mic tes. Terus. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your
carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Hallelujah. 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 I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Selamat malam semua. Malam ini adalah malam yang ketiga bagi minggu doa belia. Terima kasih kerana telah datang untuk berkati bersama-sama di Gereja Pengasaan. Tajuk pelajaran kita pada petang ini adalah Wahyu Allah di dalam Tindakan, yang ditulis oleh Dr. Michael Sokupa. Beliau merupakan Associate Director bagi Estate Ellen G. White General
conference. Baik, mari kita lihat ayat kunci kita pada petang ini. Terdapat dalam Markus 1 ayat 35 yang mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun lalu keluar dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ketika Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, mereka telah kehilangan keistimewaan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Pembicaraan terakhir mereka dengan Tuhan telah menandakan kasih Tuhan yang tidak pernah ingin membiarkan manusia ke dalam dosa dengan begitu saja. Panggilan Tuhan kepada Adam, "Di mana engkau?" mendedahkan bahwa Tuhan memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan manusia dengan kasih Tuhan. Dosa telah mengubah hubungan di antara Tuhan dan juga ciptaannya, yaitu manusia. Perhatikan tindak balas mereka setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Terdengar kepada mereka suara Tuhan yang berjalan di taman pada ketika hari dingin. Lalu manusia serta istrinya menyembunyikan diri dari hadirat Tuhan di antara pokok di dalam taman. Kejadian 3 ayat 8. Mereka telah menyembunyikan diri. Jawaban Adam terhadap panggilan Tuhan, "Di manakah engkau?" telah menyatakan akibat dari dosa terhadap hubungan Tuhan dan manusia. Adam menjawab, "Aku mendengar suaramu di taman lalu aku menjadi takut karena aku dalam keadaan telanjang. Jadi aku pun bersembunyi." Kejadian 3 ayat 10. Dengan cepat Tuhan telah memberikan penyelesaian dari apa yang Adam telah katakan. Tuhan Allah membuat pakaian daripada kulit binatang untuk Adam serta istrinya itu, lalu memakainya kepada mereka. Kejadian 3 ayat 21. Pakaian yang diberikan kepada Adam dan Hawa melalui kulit binatang itu telah mengorbankan nyawa binatang, yang juga menandakan bahwa Yesus akan menjadi pengganti bagi kematian manusia untuk menyelesaikan masalah ketelanjangan selamanya. Kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan manusia telah mendorong Tuhan untuk membuka saluran komunikasi dengan Tuhan melalui para nabi. Dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 mengatakan Allah telah berfirman pada pelbagai zaman dan dengan aneka cara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Tetapi pada akhir zaman ini Allah telah berfirman kepada kita melalui anaknya yang telah dijadikannya pewaris kepada segala-galanya. Melalui anak-anaknya itu Allah telah mencipta alam semesta. Yesus telah dinyatakan sebagai akhir dari wahyu Tuhan. Ada juga orang-orang yang tidak mempunyai akses terhadap perkabaran daripada nabi. Mereka hanya bergantung sepenuhnya pada perkabaran atau wahyu Tuhan melalui alam semula jadi. Ellen White dalam bukunya Step to Christ, muka surat 9 dan 10 menekankan perkara ini ketika ia mengatakan bahwa alam semesta jadi dan wahyu Tuhan sama-sama bersaksi akan kasih Tuhan. Ellen White menghuraikan lebih lanjut, ungkapan Tuhan adalah kasih. Dinyatakan pada setiap kali kuntum bunga mekar. Pada setiap rumput yang bertumbuh, burung-burung mengeluarkan suara di udara dengan lagu-lagu yang indah. Bunga-bunga yang berwarna mengharumkan udara, pohon-pohon yang tinggi di hutan dengan daun-daun kehijauan. Semuanya sedang beraksi tentang penjagaan Tuhan yang lemah lembut, yang menginginkan agar setiap anak-anaknya berbahagia. Di dalam alam semesta, jadi kita dapat melihat wahyu Tuhan yang sedang bertindak. Meskipun alam semula jadi telah dicemarkan oleh dosa, wahyu Tuhan masih dapat kelihatan melalui keajaiban alam semula jadi. Salah satu pelajaran dari alam semula jadi ialah bagaimana mungkin seekor lebah madu dan
dapat menemukan nektar, yaitu larutan berair yang mengandungi gula yang dihasilkan oleh bunga-bunga. Ketika seekor lebah madu menemukan bunga yang merupakan sumber dari nektar itu, lebah itu akan kembali ke sarangnya, dan lebah madu itu akan pergi ke tengah-tengah sarang, di mana di sekelilingnya adalah lebah madu yang lainnya. Kemudian lebah madu itu akan melakukan tarian waggle ataupun bergeleng. Sementara lebah yang lain akan memperhatikannya. Sebenarnya tarian ini merupakan tanda pengukur di antara sarang itu ke tempat nektar itu berada. Apa yang lebih menarik adalah lebah yang melakukan tarian itu untuk mengarahkan lebah yang lain ke tempat nektar itu berada tidak akan pergi bersama dengan mereka. Lebah itu akan tetap tinggal di dalam sarangnya, sementara yang lain akan pergi ke lokasi nektar yang telah ditunjukkannya melalui tarian. Ini bermaksud bahwa semua ini terjadi bukan secara kebetulan, melainkan sudah diatur oleh Pencipta. Wahyu Tuhan dalam tindakan terlihat ketika Ia menyampaikan perkabarannya kepada kita melalui para nabi Tuhan, berkomunikasi kepada laki dan perempuan yang telah menerima kurnia nubuat melalui ilham yang Tuhan telah berikan. Dalam Bilangan 12 ayat 6, Tuhan memaparkan rencana komunikasinya. Dengarlah firmanku ini, jika ada seorang nabi Tuhan dalam kalangan kamu, maka aku akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan, dan aku akan berfirman kepadanya dalam mimpi. Alkitab telah mencatat beberapa fenomena ajaib yang berlalu ketika seorang nabi berada dalam satu penglihatan. Ellen White memberikan komentar tentang cara Tuhan berkomunikasi dengan para nabi dalam penglihatan. Tuhan sendiri menggunakan gambar dan simbol untuk menggambarkan kepada para nabinya pengajaran yang Dia ingin memberikan mereka kepada umatnya. Dan dengan itu dapat difahami dengan lebih baik daripada diberikan dengan cara yang lain. Dia merayu kepada pemahaman melalui deria penglihatan. Sejarah nubuat dibentangkan kepada Daniel dan Yohanes dalam bentuk simbol, dan ini harus digambarkan dengan jelas di atas meja agar dia yang membaca dapat memahaminya. Mimpi nubuat akan terus berlanjut ke masa depan sesuai dengan kehendak Tuhan melalui Nabi Yoel. Tuhan berjanji bahwa Ia akan terus menyampaikan pesan-pesan hingga akhir zaman. Dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29 mengatakan setelah itu akan berlaku bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, sehingga anakmu laki perempuan akan bernubuat, orang tuamu akan bermimpi, dan orang mudamu akan melihat penglihatan. Juga ke atas hambaku lelaki perempuan aku akan mencurahkan rohku ketika itu. Sebagai Nabi Tuhan, Ellen G. White membantu kita melihat kesinambungan komunikasi kenabian Tuhan. Ia menyatakan di zaman purba Tuhan berbicara kepada manusia melalui mulut para nabi dan rasul. Di hari-hari ini Ia berbicara kepada mereka melalui kesaksian-kesaksian rohnya. Dia tidak pernah ada waktu di mana Tuhan menginstruksikan umatnya dengan lebih sungguh-sungguh daripada sekarang mengenai kehendaknya dan jalan yang Dia ingin mereka tumpuh. Penglihatan-penglihatan Ellen White berbentuk babak dinamik atau pernyataan dari orang, tempat, dan peristiwa sama ada di masa lalu, sekarang, maupun masa depan. Cerita ilustrasi kepadanya ditunjukkan gambaran allegory atau simbolik
atau cerita ilustrasi yang biasanya bukan merupakan peristiwa sebenar. Kadang-kadang penglihatan diulang kembali sampai ia memahami makna sebenarnya dari apa yang dilihatnya. Pengalaman Ellen White adalah serupa dengan nabi-nabi dalam Alkitab yang diberikan simbol-simbol kenabian pada skala makro. Satu lagi bentuk wahyu ialah sinar. Roh Kudus juga bekerja ke atas orang beriman untuk membawa mereka kepada pemahaman tentang kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 7 hingga 13, Yesus berkata, "Apa yang ku katakan kepadamu ini benar untuk kepentinganmu. Baiklah aku pergi, selagi aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Jika aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu. Setelah dia datang nanti, dia akan menginsafkan dunia tentang dosa, perbenaran, dan penghakiman. Tentang dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Tentang aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihatku lagi. Dan tentang penghakiman karena pemerintah dunia ini telah dihakimi. Ada banyak lagi yang ingin kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum berupaya menerimanya. Tetapi apabila dia, yaitu Roh kebenaran datang, dia akan membimbingmu ke arah segala kehendaknya sendiri. Dia akan menyampaikan apa yang didengarnya dan memberitahu apa yang akan terjadi. Roh Kudus melalui wahyu umum dan khusus akan menghubungkan manusia kepada Tuhan dan rancangannya untuk menyelamatkan manusia. Melalui sinar, Roh Kudus juga membantu pembaca kitab suci untuk memahami firman Tuhan. Semasa kita meluangkan masa dalam mempelajari firman Tuhan, Roh Kudus juga akan membawa seseorang kepada kepercayaan. Oleh itu, ini bukan hanya sekadar latihan intelektual. Ia juga merupakan latihan rohani, dari dosa menuju kepada kebenaran dan akhirnya penghakiman. Adalah penting untuk mengundang Roh Kudus sebelum mempelajari Alkitab. Pekerjaan Roh Kudus ini juga dinyatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 sehingga 12. Sebagaimana telah tersurat, apa yang belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga atau timbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Akan tetapi kepada kita, Allah menyatakan melalui Roh-Nya, karena Roh itu yang menyoroti segala-galanya, termasuk rahasia Allah yang paling dalam. Siapakah antara kita yang mengetahui apa yang terdapat dalam diri seseorang selain roh orang itu sendiri yang berada dalam dirinya? Begitulah juga tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia ini, kita menerima roh daripada Allah agar mengetahui segala kurnia Allah kepada kita. Inilah wahyu dalam bentuk sinar yang bekerja. Ayat ini seringkali salah diterapkan sehingga hanya merujuk pada hal-hal yang diungkapkan tentang masa depan. Paulus dalam petikan ini sedang membahas tentang misteri dari rencana Tuhan. Rahasia Allah yang paling dalam yang telah Tuhan buat dapat diakses oleh kita melalui sinar Roh Kudus. Wahyu Tuhan yang sedang bekerja ini telah menjangkau orang yang tidak percaya kepadanya melalui alam semula jadi. Ia merayu kepada kita melalui pesan-pesan nabi dan wahyu Tuhan. Kita memiliki Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam hati orang percaya pada saat firman Tuhan dipelajari dan diterapkan. Roh Kudus menuntun pada kebenaran dan pemahaman.
Kiranya kita membiarkan Tuhan menjangkau kita dan meyakinkan kita dengan kebenaran-kebenaran dari firman-Nya. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Thank you, Ian, for that wonderful message. Now, I would like to invite everyone to stand up and sing the theme song. From every nation, tribe and tongue, we rise as one. We are your young, called to serve, called to shine, living up your grand design. Hands together, hearts on fire, lifting Jesus higher and higher. Faith and hope, the saints walking boldly in your way. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih karena tolong kami mendengar firman-Mu dan jagalah kami sementara kami pulang. Dalam nama Yesus kami doa, amin. That brings us to the end of today's service. Thank you all for being part of today's week of prayer. Let's continue to seek God, not just today, but throughout the week. Take care, stay blessed, and don't forget, besok pun ada. Jadi please come. Okay. So have a wonderful night, church.